Selamat pagi untuk Bapak dan Abang. Perkenalkan nama saya Rudi Alvan Ginting dari Prodi Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23004. Sebelum saya melanjutkannya, saya minta maaf jika video saya mungkin agak hilang karena kamera saya sedikit bermasalah. Eh, Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan yaitu modul praktikum 9. Di sini kita sudah memasuki bahasa C ya. Bahasa C itu adalah bahasa pemrograman prosedural yang artinya program dalam bahasa C itu ditulis berdasarkan bentuk urutan instruksi yang dijalankan satu persatu sesuai dengan langkah prosedur-prosedur atau langkah-langkah tertentu. Di sini kita masuk ke tantangan satunya. Eh, di tantangan satu ini kita diminta untuk membuat sebuah program dengan untuk menebak angka 1 sampai 100. Apabila ada angka tebakan lebih kecil, maka dia akan menampilkan angka lebih kecil dan jika lebih besar, maka dia akan menampilkan angka lebih besar. Dan di sini kita akan masuk langsung ke Visual Studio Code-nya. Eh, di sini ada header atau fungsi utamanya. Eh, Program dimulai dengan menyatakan header yaitu stdio.h. Eh, stdio.h ini diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi input dan output standar dalam bahasa C. Lalu ada fungsi main yang digunakan untuk ini fungsi utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Lalu ada variabel target yang digunakan untuk menyimpan angka yang harus ditebak oleh pengguna. Dalam contoh ini angka yang harus kita tebak itu ada 51. Lalu ada variabel myGuess yang digunakan untuk menyimpan angka tebakan. Lalu ada variabel total guess yang digunakan untuk menyimpan total jumlah tebakan yang dilakukan oleh pengguna. Lalu kita di sini ada printf silahkan tebak angka 1 sampai 100. Kita di sini meminta menampilkan silahkan tebak angka dari 1 sampai 100. Kita juga meminta pengguna itu untuk menebak angka. Program ini nanti mencetak pesan untuk meminta pengguna untuk menebak angka antara 1 sampai 100. Lalu di sinilah proses penebakan itu terjadi. Di sini ada di sini. Di sini program di sini kita memulai loop dengan dua ya, yang akan berjalan hingga pengguna berhasil menebak angka dengan benar. Dengan loop, program mencetak pesan dan kemudian menggunakan scanf untuk menerima tebakan pengguna. Lalu ada variabel total guess yang digunakan setiap ini juga ditingkatkan setiap kali pengguna membuat tebakan. Lalu kita di sini kita akan meminta yang memberikan petunjuk kepada pengguna dengan cara apa? Eh, program ini meminta memeriksa tebakan pengguna dengan variabel target yang ditentukan. Jika tebakan pengguna lebih kecil dari target, maka pesan akan mencetak angka lebih besar. Lalu, jika tebakan pengguna lebih besar dari target, maka pesan akan mencetak angka lebih kecil. Jika tebakan pengguna sama dengan target, maka program ini akan mencetak pesan, "Hoi, kamu berhasil menebak angka dengan benar," dan mengakhiri loopnya. Loop akan terus berjalan sampai pengguna berhasil mencetak angka dengan benar. Lalu di sini, setelah pengguna berhasil menebak angka dengan benar, program juga mencetak jumlah total tebakan yang dilakukan oleh pengguna sebelum mencetak angka yang benar. Program ini akan diakhiri eksekusi dengan mengembalikan nilai 0 menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Eh, jadi singkatnya, program ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah program sederhana yang memungkinkan pengguna untuk menebak sebuah angka dari antara 1 sampai 100. Dan program ini juga akan memberikan petunjuk tentang pengguna tentang angka yang akan ditebak. Seperti yang di sini, angka lebih besar kah, atau lebih kecil kah. Eh, Sebenarnya deskripsinya itu sederhana, program dimulai dengan menyediakan angka yang harus ditebak, dalam hal ini angka 51. Lalu pengguna diminta menebak angka dari 1 sampai 100. Setiap pengguna menebak angka akan ada petunjuknya. Lalu jika tebakan sama, maka akan muncul bahwa kamu berhasil membuat angka dengan benar dan menampilkan jumlah tebakan yang kamu tebak tadi. Misalnya 5, maka dia akan menampilkan jumlah 5 tebakannya. Bila di sini kita panggil dulu terminalnya. Terminal ini ditambah di praktikum 9 di CC 06 ini tentang 1 titik C 06
Untuk melihat angkanya kita bisa melihat dari sini satu angka lebih besar 150,553 seperti misalnya. Maka kita akan buat satu angka lebih besar sama. Lalu kita buat 100 angka lebih kecil, 50 angka lebih besar, 55 angka lebih kecil, 52 angka lebih kecil, 51 yang terakhir, dan jumlah tebakan 6. Maka program ini sudah dapat dikatakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita coba kita lihat Delcom. Jadi kita akan mengambil beberapa yang di Delcom, contohnya 15051. Kita akan demo satu angka lebih besar, 100 angka lebih kecil, 50 angka lebih besar, dan 51 yang terakhir. Dan jumlah tebakan kita 4. Lalu kita coba satu TC lagi, TC skor yang ketiga. Kita 5 angka lebih besar, lalu 10 angka lebih besar, tentunya 15 angka lebih besar, 20 tentunya angka lebih besar, 25 tentunya angka lebih besar, 30 tentunya juga angka lebih besar, 35 angka lebih besar, 40 angka lebih besar, 45 sama, 50 lebih besar, 55 angka lebih kecil, dan yang terakhir 1 dan jumlah tebakannya 12. Maka program ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Lalu di sini kita akan masuk ke tantangan kedua. Tantangan kedua ini adalah dia ABC. Tantangan kedua ini mempunyai tujuan, yaitu kita itu disuruh buat program, bertujuan untuk membuat program sederhana yang menampilkan pesan tersebut dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang jika bilangan tersebut habis dibagi 3, maka akan menampilkan I, jika habis dibagi 5, menampilkan U, jika habis dibagi 7, menampilkan E, apabila terdapat tradisi yang bilangan habis dibagi 3, 5, 7, dan 2, menampilkan ABC, jika tidak, tampilkan CBA. Maka kita akan lanjut ke sini, ke Visual Studio Code-nya. Dan di sini salah seperti yang tantangan 1, dia diawali dengan fungsi hidden dan fungsi utama. Di sini program ini dimulai dengan menyatakan hidden stdio.th itu yang digunakan untuk menggunakan fungsi input output yang standar dalam bahasa C. Lalu ada fungsi main yang ada fungsi utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan, dan dua variabel yaitu nilai 1 dan nilai 2 yang dideklarasikan untuk menyimpan dua nilai yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi scanf. Lalu kita akan membaca input-inputnya itu yaitu melalui fungsi scanf untuk membaca dua nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel nilai 1 dan 2. Lalu ada loopingnya. Kita menggunakan looping for yang mengulang iterasi nilai 1 dan nilai 2 dengan setiap iterasi mengganti nilai variabel yaitu nilai. Lalu di sini ada kondisi-kondisi tertentu tadi. Jika nilai tersebut habis dibagi 3, habis dibagi 5, dan habis dibagi 7, dan juga habis dibagi 2, maka dia akan menampilkan ABC, atau program ini akan mencetak ABC. Jika bilangan tersebut habis dibagi 3, habis dibagi 5, habis dibagi 7, dan tidak habis dibagi 2, maka dia akan program ini akan mencetak CBA. Jika bilangan tersebut habis dibagi 3, jika bilangan tersebut habis dibagi kondisi selanjutnya, jika bilangan tersebut habis dibagi 3, maka program akan memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi 5. Jika iya, maka bilangan tersebut habis dibagi 3 dan dibagi 5, maka ia akan mencetak IU. Dan jika program habis dibagi 3, lalu dia akan memeriksa apakah dia juga habis dibagi 7. Jika iya dia habis dibagi 3 dan 7, maka dia akan mencetak IE. Lalu program yang cuma habis dibagi 3, maka dia hanya akan mencetak I. Lalu ada kondisi selanjutnya, yaitu di mana jika program nilai tersebut habis dibagi 5, maka dia akan mencetak U. Dan jika program tersebut habis dibagi 7, maka dia akan mencetak E. Lalu jika nilai tersebut tidak memenuhi kondisi atas, maka program itu akan mencetak nilai itu sendiri.
Dan di sini ada penutupnya, program mengakhiri eksekusi dengan mengembalikan nilai nol yang menandakan bahwa program itu telah berjalan dengan sukses. Kalau di sini kita akan mencek test code-nya, yaitu kita akan mencek yang pertama itu dari, coba kita buat dari angka 1 sampai 10. Coba misalnya, kita coba dari angka 1 sampai 10. Maka dari angka 1 sampai 10, jika dia 1 dan 2 dia tidak memenuhi kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi, maka dia akan menampilkan bilangan sendiri. Jika bilangan tersebut tidak habis dibagi kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi, dia akan menampilkan bilangan sendiri. Seperti 1 dan 2 ini. Lalu 3, dia menampilkan I karena dia habis dibagi 3, dan 4 menampilkan dirinya sendiri, lalu U habis dibagi 5, U habis dibagi 5, dan pada saat angka 5 dia habis dibagi 5, maka dia menampilkan U. 6, pada saat angka 6 dia menampilkan I karena habis dibagi 3, dan juga 7 dia menampilkan E karena habis dibagi 7, 8 menampilkan dirinya sendiri, 9 dan 9 menampilkan I dia habis dibagi 3, dan U itu 10, dia habis dibagi 5. Coba kita coba yang ada 2 yang habis dibagi tadi. Coba kita coba dari rentang 11 sampai rentang 20. Di sini ada yang kondisi-kondisi yang tadi juga. Di sini dia 11 menampilkan dirinya sendiri, 12 I dia karena habis dibagi 3, 13 menampilkan dirinya sendiri, 14 E karena dia habis dibagi 7, 15 dia I dan U karena dia habis dibagi 3 juga dia habis dibagi 5. 16, 17 menampilkan dirinya sendiri, 18 dia I karena habis dibagi 3, 19 menampilkan dia sendiri, dan 20 dia U karena dia habis dibagi 5. Lalu kita coba tes code terakhir, coba dia dari angka 31 sampai angka 40. Maka 31, 32 dia menampilkan diri sendiri. Lalu 33 I, karena dia habis dibagi 3. Lalu 34 menampilkan dia sendiri, 35 U karena dia habis dibagi 5, 36 I karena dia habis dibagi 3, 37, 38 menampilkan dia sendiri, 39 I karena dia habis dibagi 3, dan 40 U karena dia habis dibagi 5. Sekianlah presentasi apa yang bisa saya jelaskan, dan ini menandakan bahwa program ini telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisi-kondisi yang diminta. Dan ini harapan saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan terima kasih.